Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyana Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim taslima. Amma ba'd. Baik, sebelum kita melanjutkan pelajaran pada kesempatan ini, mari kita berdoa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Baik, kita akan melanjutkan terkait dengan bab adabuz ziyarati wal isti'dan di fasli al-ashir ya. Darsuna ana yani al-akhlaq lil banin walil banat. Baik, kita akan melanjutkan poin yang ke-8 di adabuz ziyarati wal isti'dan. Bisa dilihat di slide video kali ini, yaitu waqaddim ila dhaifika ma yaliku minat ta'ami wasyarabi in hadhara. Artinya hidangkan kepada tamumu makanan dan minuman yang sesuai dengannya jika ada. Jadi kalau ada tamu, etisnya, baiknya itu jika ada makanan atau minuman itu dihidangkan. Ya, kenapa seperti itu? Karena itu adalah bagian dari etika atau attitude kita terhadap tamu. Nah, selanjutnya zalika biduni takallufin, artinya dalam bahasa Indonesia yaitu tanpa dipaksakan. Jadi jangan dipaksa-paksa kalau ada tamu. Tidak dipaksakan harus apa gitu ya, harus seperti apa. Ya apa adanya saja, hanya saja kita memberikan sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Ya, sampai misalkan sampai berhutang, ya enggak boleh juga. Misalkan ada tamunya siapa gitu kan yang dianggap seperti apa gitu. Kalau memang mampunya hanya itu yang dihidangkan dan etis dan itu baik dan itu bagus ya. Tidak juga dipaksakan dalam arti bermegah-megahan juga tidak, ya ditampilkan saja, diberikan saja, tapi tidak boleh dipaksakan. Untuk apa? Li'alla tastasqila maji'ahu, agar supaya tidak merasa berat atas kedatangannya. Jadi kalau kita memaksakan kehendak, ya katakanlah ya memang gengsi yang dikedepankan ya, tidak sesuai dengan kemampuan kita, maka terasa berat orang itu datang ke rumah kita. Tapi kalau kita apa adanya berikan kepada kita, ya semampu kita. Kita mampu memberikannya makan dengan ayam misalnya, ya berikanlah dengan itu. Jangan dipaksa-paksa harus beli onta misalnya, harus beli sapi pada waktu itu. Ya enggak juga seperti itu. Jadi itu ada aturannya di dalam akhlak lil balin walil banat. Yaitu ya. Dan selanjutnya wala taqul ya, hal uqaddimu laka ta'aman, dan jangan katakannya, jangan katakan seperti ini Anda kepada tamumu. Hal uqaddimu laka ta'aman, kamu jangan pernah sekali-kali ngomong ke tamu itu, maukah aku hidangkan makanan bagimu? Jangan begitu. Nanya apakah saya Anda suka makanan ini, atau misalkan aku hidangkan makanan ini, apakah saya harus menghidangkan makanan ini kepada kamu? Tidak boleh. Jadi yang ada dikeluarkan aja, maksudnya seperti itu, tidak ditanya. Terus selanjutnya walakin qaddimhu ibtidaan. Nah, akan tetapi suguhkan makanan itu lebih dahulu ya. Jadi disuguhkan, enggak usah ditanya kamu suka teh enggak, kamu suka kopi enggak, kamu suka apa ya, paling tidak ditanyakan, tapi hilangkan terlebih dahulu. Suka atau tidak suka nanti terserah ya, itu kepada tamu, kecuali kalau memang sudah kenal banget ya, seperti itu. Nah, itu ada bagian-bagian dari tata cara kita kepada tamu seperti itu. Terus
fa in akalahu wa illa farfa'hu. Ya. Maka jika ia suka maka biarlah ia makan. Ya biarkan saja kalau dia suka dengan itu, biarkan saja dia makan, nggak usah ditanya-tanya lagi seperti itu. Karena itu akan mengganggu suasana. Qala Salman Al-Farisi ya, radhiyallahu anhu, apa kata Salman, kata sahabat ya. Sahabat Salman Al-Farisi berkata seperti ini ya. Sahabat Salman Al-Farisi berkata seperti ini ya, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Yaitu amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla natakallafa lidzaifi ma laisa indana. Nah, apa yang artinya Rasulullah SAW itu ya, sama Al-Farisi berkata seperti ini ya. Rasulullah SAW itu menyuruh kita untuk tidak memaksa diri bagi tamu dengan menyediakan apa yang tidak ada. Ya. Nah, yang tidak ada pada kita dan menyuguhkan apa yang ada. Nah, jadi sekali lagi Rasulullah itu menyuruh kita untuk tidak memaksa diri bagi tamu dengan menyediakan apa yang tidak ada pada kita dan menyuguhkan apa yang ada ya. Seperti itu kata sama Al-Farisi seperti itu. Jadi nggak usah dipaksakan seperti itu. Adanya buah apel misalnya sama jeruk ya sudah itu. Tidak usah mau mencari-cari buah tin misalnya. Buat apalah yang tidak ada di rumah. Tidak perlu seperti itu. Wa in tuqaddim ma hadharana wa la tuqassir fi dhaifika. Jadi itu ya yang harus kita laksanakan, seperti harus kita amalkan seperti itu. Nah, bagaimana dan menyuruh kita untuk tidak memaksakan diri ya. Jangan membatasi dalam memuliakan tamu. Jangan dibatasi. Biarin aja ya. Seperti itu. Mau berbicara, mau minum, mau makan, jangan dibatasi ya. Biarkan saja seperti itu. Walau tuqassir fi dhaifika, jangan dibatasi. Wafil hadis, ada dalam hadis ya. Ada dalam hadis seperti ini. Rasulullah SAW birajulin lahu ibilun wa baqarun katsiratun falam yudayyibhu wa marra bi amra'atin laha suwaihatun fadabahat lahu ya. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Apa di dalam hadis ini? Di dalam hadis seperti ini, Rasulullah SAW itu singgah pada seorang laki-laki. Ya, Rasulullah SAW itu pernah singgah pada seorang laki yang mempunyai banyak unta dan sapi, tetapi tidak menjamunya sebagai tamu, dan beliau singgah pada seorang perempuan yang mempunyai beberapa ekor kambing. Kemudian perempuan itu menyembelihkan kambing untuknya. Maka beliau berkata apa? Faqala sallallahu alaihi wasallam, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata seperti ini ya. Maka unzuru ilaihima innama hadhil akhlaqu biyadillah faman syaa'a an yamanhahu khuluqan hasanan fa'ala. Apa yang artinya ya, Rasulullah itu singgah pada seorang laki-laki yang mempunyai banyak unta dan sapi, tapi tidak dijamunya oleh seorang itulah sebagai itu. Nah, tapi beliau itu pernah singgah pada seorang perempuan yang mempunyai beberapa ekor kambing saja, tapi kemudian perempuan itu menyembelih kambing untuknya. Maka beliau berkata, lihatlah ya, lihatlah kepada kedua orang itu ya. Sesungguhnya akhlak ini ada dalam kekuasaan Allah. Sesungguhnya akhlak ini ada dalam kekuasaan Allah. Maka barang siapa ingin diberi akhlak yang baik, ia pun melakukannya. Faman sya'an yamnahahu khuluqan hasanan fa'ala. Ya berikanlah gitu loh kan, sesuai dengan apa yang kita berikan. Ya, seperti itu ya.
Nah, selanjutnya wa fil hadis, ada dalam hadis lagi, karena memang kita sumber-sumbernya kebanyakan ya dari hadis dan Al-Qur'an. Sehingga di dalam perilaku pengamalan pun tidak diragukan kembali kemana kita bersandar, karena di dalam akhlakil bani wal banat ini kita secara tidak sadar, kalau kita lakukan itu sudah melakukan apa yang diperintahkan Rasul, seperti itu. Nah, wafil hadis, di dalam hadis lagi ada lagi satu lagi ya, bahwa yang bunyinya seperti ini, maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, falyukrim dhaifahu ya. Di dalam hadis, barang siapa beriman kepada Allah dalam hari akhir, hendaklah ia menghormati tamunya. Seperti itu. Wawaroda aidon ya, dalam hadis itu juga dalam riwayat lain juga hendaklah ia menghormati. Dan dalam riwayat lain ana wa adqiyahu ummati bura'u minat takallu wa qala syair basyashatun wajhil mar'i minal kira fa kaifa biman yu'ti wa huwa yadhaku. Nah, di dalam hadis dan dalam riwayat lain seperti ini, yang artinya ya, aku dan orang-orang yang bertakwa dari umatku tidak suka memaksakan diri. Penyair berkata, biasa kan pada waktu zaman Rasul banyak penyair seperti ini. Satu wajhil mar'i minal kiro, yang artinya maka bagaimana dengan orang ya, dengan orang yang fakaifa biman yu'ti wa huwa yadhaku ya, maka bagaimana dengan orang yang memberi jamuan sambil tertawa, seperti itu. Jadi kalau kata saya itu tidak secara langsung bahwa kita tidak bisa memberikan kepada orang ya, tapi kita tidak memberikan yang terbaik kepada orang. Kita tidak bisa diberikan yang terbaik oleh orang kalau kita tidak pernah ngasih yang terbaik kepada orang, seperti itu ya. Jadi dalam kesempatan ini, dalam poin nomor 8, silahkan antum kerjakan dalam kehidupan sehari-hari ya, terserah mau pakai yang baik atau yang salah. Yang jelas di dalam akhlakil bani wal banat itu sudah diajarkan hal-hal kebaikan, tapi pilihan ada di Anda sekalian ya. Kan ada dalam di juz awal itu bahwa kalau mau selamat dipakai akhlak, etika, attitude-nya. Tapi kalau tidak mau selamat ya, kan kalau orang yang tidak memakai adab ya, akhlak itu adalah awal dari kebinasaan ya. Jadi silahkan dipakai ya dalam kehidupan sehari-hari. Yang penting sudah diajarkan, dan itu eloknya, bagusnya dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya sekedar dikonsumsi oleh otak atau mencari nilai sendiri ya. Kalau nilai mau nilai 10 dikasih sama saya ya, nilai berapapun saya kasih, tapi kan tidak menjamin di masyarakat sebaik. Nah, apa yang baik? Yang baik adalah dipergunakan ini dalam kehidupan sehari-hari dan diamalkan lagi kepada orang lain, dan diamalkan juga oleh diri sendiri ya, seperti itu. Jadi dalam pembelajaran ini saya tidak terlalu kepada nilai itu akan saya berikan kepada yang haknya, seperti itu ya, tapi lebih kepada bagaimana kita mengamalkan apa yang sudah diajarkan. Itu syukran dalam pertemuan ini, semoga sedikit tapi bermanfaat ya, dan membawa keberuntungan bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.